Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok sektor perbankan akuntansi syariah 2D IAIN Syainul Jati Cirebon. Kami akan memberikan sebuah analisis fundamental dengan menggunakan metode analisis Benjamin Graham untuk saham-saham di sektor perbankan. Keep on watching! Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (TBK) atau yang biasa disebut dengan Bank Jatim dengan kode saham BJTM didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1961. Kantor pusat Bank Jatim berlokasi di Jalan Basuki Rahmat nomor 98-104, Surabaya, Provinsi Jawa Timur dengan kode pos 60271 Indonesia. Saat ini, Bank Jatim memiliki 41 kantor cabang, 162 kantor cabang pembantu, 211 kantor kas, 248 payment point, dan 97 kas mobil, serta 1 unit usaha syariah yang mempunyai 7 cabang syariah, 10 kantor cabang pembantu syariah, 195 kantor layanan syariah, 8 payment point syariah, dan 7 kas mobil syariah. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 28 Februari 2022 yaitu Pemda tingkat 1 Provinsi Jawa Timur, pengendali 51,13% dan 38 Pemda Kabupaten atau Kota se-Jawa Timur sebesar 28,35%. Induk usaha terakhir Bank Jatim adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan BJTM adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, termasuk perbankan berdasarkan prinsip syariah, serta kegiatan perbankan lainnya yang lazim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Jatim memperoleh izin usaha sebagai bank devisa dan bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah masing-masing. Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 23/28 Kep Dir tanggal 2 Agustus 1990 dan surat persetujuan prinsip pendirian unit usaha syariah dari Bank Indonesia nomor 9/75/DS/SB tanggal 4 April 2007. Tugas utama Bank Jatim adalah ikut mendorong pertumbuhan potensi ekonomi daerah melalui peran sertanya dalam mengembangkan sektor-sektor usaha kredit kecil dan menengah dalam rangka memperoleh laba yang optimal. Kegiatan utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya. Pada tanggal 29 Juni 2012, Bank Jatim memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam dan LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham BJTM kepada masyarakat sebanyak 2.983.537.000 saham seri B dengan nilai nominal Rp250 per saham dan harga penawaran Rp430 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Juli 2012. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK, Bank Jabar Banten atau Bank BJB. BJBR didirikan pada tanggal 8 April 1959. Bank BJB sebelumnya merupakan sebuah perusahaan milik Belanda di Indonesia yang dinasionalisasi pada tahun 1960, yaitu NV Denis, De Eerste Nederlandse Indische Shareholding, dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tanggal 20 Mei 1961. Kantor pusat Bank BJB berlokasi di Benara, Bank BJB Jalan Naripan nomor 12-14, Bandung 40111 Indonesia. Saat ini Bank BJB memiliki 65 kantor cabang, 315 kantor cabang pembantu, 346 kantor kas, 213 payment point. Berdasarkan anggaran
Dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan BJBR adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan. Pada tanggal 29 Juni 2010, BJBR memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam dan LK untuk melakukan penawaran umum saham perdana dengan nilai nominal 250 per saham dan harga penawaran 600 per saham. BJBR telah mencatatkan seluruh sahamnya pada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 8 Juli 2010. Bank Pembangunan Daerah Banten (TBK), BPD Banten atau Bank Banten (BKS) didirikan 11 September 1992 dengan nama PT Eksekutif Internasional Bank dan memulai aktivitas operasi pada tanggal 9 Agustus 1993. Kantor pusat BKS berlokasi di Jalan Fatmawati nomor 12 Jakarta dan memiliki 48 kantor cabang serta 53 kantor cabang pembantu. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan BKS bergerak dalam bidang keuangan dan pembiayaan. Bank Pundi berstatus bank non-devisa yang fokus pada pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pada tanggal 22 Juni 2001, BKS memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan penawaran umum perdana saham BKS atau IPO kepada masyarakat sebanyak 277.500.000 dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp140 per saham. Dengan menggunakan metode analisis dari Benjamin Graham, dari ketiga emiten yaitu BJTM, BEKS, BJBR, didapatkan harga saham per tanggal 5 Maret 2020 untuk BJTM yaitu sebesar Rp540, BEKS sebesar Rp2,92, BJBR sebesar Rp1.420. Lalu didapatkan margin of safety-nya untuk BJTM sebesar 50,09%, BEKS sebesar minus 174,62%, dan BJBR sebesar 10,48%. Untuk return on equity dari BJTM didapatkan sebesar 14,88%, BEKS sebesar minus 22,63%, dan BJBR dengan return on equity sebesar 0,14%. Untuk debt to equity ratio dari BJTM didapatkan sebesar 7,18%, BEKS sebesar 2,92%, dan BJBR sebesar 0,55%. Lalu untuk dividend yield-nya dari BJTM didapatkan 8,92% dan BEKS dengan dividend yield 0, lalu BJBR dengan dividend yield 10,27%. Dengan melihat beberapa perbandingan rasio keuangan dari BJTM, BEKS, dan BJBR, saham yang layak untuk diinvestasikan pada masa kini adalah BJTM. Karena harganya masih terbilang murah, yaitu sebesar Rp540. Dan juga BJTM ini memiliki margin of safety sebesar 50,09%, di mana angka tersebut lebih unggul daripada kedua emiten pesaing dari BJTM yaitu BEKS dan BJBR. Lalu, BJTM juga memiliki return on equity sebesar 14,88%. Dan untuk dividend yield, BJTM memiliki persentase sebesar 8,92%, di mana angka tersebut tidak berbeda jauh dengan BJBR sebesar 10,27%. Karena jika dilihat dari keseluruhan yaitu 5 rasio keuangan,
BJTM tetaplah layak untuk diinvestasikan pada masa sekarang dibandingkan dengan emiten pesaing lainnya, yaitu BKS dan BJBR. Sekian penjelasan dan pemaparan dari kelompok sektor perbankan akuntansi syariah 2D. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.